Hizong kopi Anda. 56 derajat tanpa susu dan gula. Tunggu. Ada apa lagi? Ayah aku tidak bisa menikah dengan Qin Yanchu. Karena aku sudah punya pacar. Sekretaris Tang adalah pacarku. Kamu bohong. Tidak percaya. Aku tidak akan percaya. Barusan itu hanya taktik, jangan dipikirkan. Barusan itu ciuman pertamaku. Aku bekerja denganmu selama 3 tahun, tidak ada libur, tidak ada cuti, tidak ada teman, tidak ada kehidupan, aku bahkan belum sempat pacaran. Ciuman pertamaku sudah hilang. Itu juga ciuman pertamaku. Zhang Zheng. Tang, ayo makan malam bersama. Bukannya kamu bilang ingin makan takoyaki? Tidak, aku sangat lelah. Lagi-lagi karena Hizong. Jangan sebut dia lagi. Aku hanya ingin tidur sekarang. Aku sudah di depan rumahmu, aku akan mengantar makan malammu ke atas. Makan dulu baru tidur. Siapa? Masih bernafas tapi jangan lengah. Katanya terbentur, kepala bisa menyebabkan gegar otak, atau kerusakan pada struktur retikular batang otak dan serat proyeksinya. Mungkin juga terkena sindrom kerusakan difus pada kulit. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau pernapasan buatan tidak peduli? Tang, jangan mati, aku akan menyelamatkanmu. Kenapa kamu tadi ribut sekali? Tapi aku tadi tidak bicara. Kamu bicara, aku dengar. Kamu juga bilang akan melakukan pernapasan buatan padaku. Apakah otaknya rusak? Otakmu yang rusak. Tidak, kamu tidak membuka mulut. Apakah otakku benar-benar rusak? Tidak bisa. Aku masih anak-anak. Apakah ini yang disebut telepati? Aku punya telepati. Zhang Zheng, cepat pikirkan sesuatu lagi biar aku dengar. Diam. Aku suka kamu. Menguji kamu. Bukan Tang, kamu benar-benar punya telepati. Zhang Zheng, aku akan menjadi orang terkaya di dunia. Jangan mimpi. Dengar ya. Setelah aku punya kemampuan membaca pikiran, aku bisa kenal dengan berbagai bos bisnis, lalu mencuri rahasia bisnis mereka. Kamu pikir mereka tahu cara menghasilkan uang? Berarti aku juga tahu cara menghasilkan uang, kan? Aku bisa mencapai puncak kesuksesan menjadi orang terkaya di dunia. Zhang Zheng, nanti aku akan mengangkatmu. Tang. Aku sudah telepon kamu berkali-kali tapi kamu tidak angkat. Aku bisa memecat kamu, tahu tidak? Xiaohi, tidak perlu kamu memecatku. Bak ini sudah mengundurkan diri. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti.
Halo Pak Hi. Pak Hi kok rasanya beda ya dari biasanya? Sekretaris Tang hari ini juga tidak datang. Cewek ini lumayan ya kulitnya putih. Jorok. Kemarin aku baru bertemu dengan ayahku yang sudah lama hilang. Sekarang kekayaanku miliaran. Kebanyakan baca novel fantasi ya. Pria itu tidak ada yang baik. Tunggu saja Mbak ini akan bangkit dan menghabisi kamu. Bagus. Senangnya akhirnya keluar rumah. Ini aroma Xiao Mei. Dia masih single. Ini yang disebut anjing peliharaan ya. Halo tamu, tolong tunjukkan undangan Anda. Baik. Silakan ke sini. Meja pendaftaran. Make up kamu hari ini bagus banget, sangat natural. Terima kasih. Setiap hari berdandan norak. Lihat manajer Wang langsung nempel. Tidak tahu malu. Kak, kamu kurusannya belakangan ini. Lihat deh pinggang kamu jadi lebih kecil ya. Wajah operasi plastik kayak kamu pantas bersaing dengan aku. Teh hijau tua. Ternyata sepasang saudari palsu ya. Lihat aku. Aku datang untuk menghadiri forum. Tolong tunjukkan undangan Anda. Kita perlu memverifikasi informasi tamu. Tidak masalah. Sial, undanganku hilang. Barusan ada wanita yang menabrakku di lantai bawah. Mungkin hilang saat itu. Maaf, tanpa undangan kami tidak bisa membiarkanmu masuk. Semuanya gara-gara istri manajer itu. Katanya mau naik untuk menangkap selingkuhan. Ceroboh sekali. Mener mana istri Mener Wang itu? Dia sendiri yang bilang. Kalian tidak tahu betapa menakutkannya wanita itu. Rasanya seperti mau memakan orang. Aku ada sedikit urusan, kamu gantikan aku ya. Maaf ya, perutku sakit. Permisi. Kalian berdua. Selesai. Harus mengajari orang-orang bodoh ini lagi tentang berbisnis. Capek deh. Kamu ngapain? Jaga jarak. Bukan. Aku datang untuk menghadiri forum, kamu duduk manis saja. Duduk, kamu mau ngapain? Aku tidak mau bicara denganmu aku. Kamu jujur saja. Lepaskan dia. Kamu siapa? Dia adalah CEO grup Hehisishu, pengusaha muda paling sempurna sepanjang masa. Tidak pernah dengar. Tingkat apa pantas kenal aku? Sepertinya ini kesalahpahaman, dia sekretarisku. Aku akan membawanya pergi. Jangan pergi dulu, jelaskan dulu baru pergi, Hizong. Kamu kenapa di sini? Rapat sebentar lagi mulai ini. Ini bagaimana ini? Ma Zong. Bodyguardmu kurang sopan terhadap sekretarisku. Sepertinya rapat hari ini tidak perlu dilanjutkan. Hizong adalah tamu kehormatan yang aku undang. Cepat minta maaf pada Hizong. Maaf, Hizong. Minta maaf padanya. Maaf, Nona sudah merepotkan. Tidak apa-apa. Maaf, Hizong. Licik dan cerdik. Kepala besar. Kalau dibandingkan seperti ini, saya benar-benar pembersih di kalangan pengusaha sempurna. Tidak tahu cara menghargai. Pak He. Dasi Anda miring. Pak He, terima kasih banyak hari ini. Tapi saya masih punya urusan, sampai di sini saja ya. Berhenti. Apa ada hal lain? Mengapa kamu tidak bekerja dan malah kemari? Saya sudah mengundurkan diri. Apa alasannya? Tidak ingin bekerja lagi. Halaman 4 klausul tambahan ke-6.
Karena posisi ini memiliki sifat yang sulit digantikan. Oleh karena itu pihak B harus memberi pemberitahuan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya. Memberi pihak A waktu yang cukup untuk menemukan pengganti. Jika pihak B melanggar kontrak, maka harus membayar denda kepada pihak A, 3 juta. Kamu ini pemerasan. Ingat besok untuk masuk kerja. Pak Hee yang mesum. Diam saja. Mau bersantai. Selamat pagi Pak Hee. Hari ini berpakaian seperti wortel putih. Mau bersantai? Mimpi saja. Selamat pagi Pak Hee. Kenapa aku merasa Tang-Tang hari ini agak aneh? Pergi buatkan aku secangkir kopi. Apa kamu tidak mendengarku berbicara? Memanggilku? Buatkan kopi. Bisa. Pergi sana. Apa ini 56 derajat? Apa terlalu panas? Maaf Pak Hee, aku sangat bodoh. Bahkan hal kecil seperti membuat kopi saja tidak bisa. Lebih baik pecat saja aku. Tidak mungkin. Mengapa? Mengganti sekretaris akan membuat irama kerja yang susah payah kudapatkan menjadi kacau. Sangat mempengaruhi kesehatan mental saya. Tapi jika saya di sini itu akan mempengaruhi kesehatan fisikmu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti, berhenti, berhenti. Apa yang terjadi? Kemarilah, aku mau bicara denganmu. Jangan harap. Ya Tuhan. Masih adakah keadilan di dunia ini? Kau harus memecatku. Kalian sedang apa? Selamat pagi Direktur Qin. Semua ini ulahnya. Itu aku. Apa sebenarnya yang kalian lakukan? Membicarakan pekerjaan. Membicarakan pekerjaan sampai bergandengan tangan? Hizishu, apa kau menyukainya? Apa urusanmu? Aku tak peduli, aku ingin kau memecatnya untukku. Kau tak punya hak itu. Wajahmu tampak pucat. Yu Xiao. Aku serius bertanya padamu satu hal. Menurutmu bagaimana caranya? Agar He bisa memecatku? Otakmu bermasalah ya? He sangat baik padamu dan kau malah mengundurkan diri? Zishu, kenapa kau begitu kasar? Apa kau sangat membenciku? Aku tidak membencimu. Kembali bekerja. Begini saja, kau pecat dia lalu. Aku akan jadi sekretarismu. Aku sudah bilang. Aku tidak butuh. Kenapa kau begitu melindunginya? Baiklah, kau akan menyesal. Kembali bekerja. Yu Xiao mau kemana?
Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Tunggu. Biarkan aku yang mengantarkannya. Tentu saja boleh. Apalagi yang mau kau lakukan? Ada beberapa dokumen penting yang perlu Anda tanda tangani. Tanda tangani di sini. Di sini. Ini di sini. Cepat tanda tangani. Surat pemutusan kontrak. Kau pikir bisa menipuku untuk menandatangani ini agar lolos begitu saja ya? Kau bisa menolak pemutusan kontrak tapi jangan menipuku. Sekarang kau boleh pulang. Pulang dan renungkan baik-baik. Telepati. Benda ini bisa menghasilkan uang nggak sih? Halo ayah. Malam ini makan di rumah ya. Bawa sekretaris kecilmu itu kemari. Kamu sekarang langsung kembali ke kantor. Bukannya kamu menyuruhku pulang untuk merenung? Sudah selesai, kamu punya tugas baru. Tugas apa? Datang dulu saja, nanti kujelaskan. Halo. Tang-tang berhenti. Kamu percaya nggak kalau aku teriak pasti semua orang di jalan akan mendengarnya? Anak nakal. Ketemu ibunya sendiri kok malah kabur, kenapa kamu lari? Kenapa kamu nggak angkat telepon dari aku? Bukan salahmu, Ibu. Ayahku setiap hari menelepon minta uang, dan kamu setiap hari menyuruhku kencan buta bikin pusing saja. Aku masih harus kerja. Jangan ikut campur urusan ayahmu, itu bukan urusanku. Dengar baik-baik, kamu harus pergi kencan buta. Pemuda hari ini benar-benar tampan. Kamu harus bertemu dia. Bu, aku nggak mau kencan buta. Ini sudah yang ke-300 kali nggak ada yang cocok. Sekretaris Tang. Pak He. Jadi Anda adalah Pak He. Saya Ibu Tang-Tang. Hari ini saya ingin meminta izin agar dia bisa pergi kencan buta. Boleh? Kencan buta? Apakah ini alasan dia mengundurkan diri? Jangan menolak. Dia tidak bisa pergi kencan buta hari ini. Kenapa? Dia. Karena dia pacarku. Serius? Benar-benar serius. Ternyata dia belajar dariku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Lihat calon menantuku ini. Baiklah, aku pergi dulu ya. Sudah ya, aku pergi, sampai jumpa. Hati-hati ya, Bu. Terima kasih banyak Pak He, tadi hanya akal bulat situasional saja. Jangan ambil hati ya. Itu sudah kamu pelajari sama-sama. Tapi kenapa kamu memanggilku ke kantor? Segera kamu akan tahu. Benarkah kita harus pergi? Aku melihat tatapan Pak He yang terakhir, seperti dia ingin memakanku. Makan orang itu melanggar hukum. Tapi aku benar-benar takut. Kakiku sekarang lemas sampai tidak bisa jalan. Baiklah. Turunkan aku, Pak He. Kenapa punya kaki panjang kalau tidak mau jalan? Bukannya kamu bilang kakimu lemas tidak bisa jalan? Aku hanya bercanda, Pak He. Setelah masuk panggil aku Zishu, jangan Pak He. Ingat kamu pacarku bukan sekretaris. Ayah. Paman. Ini beberapa hadiah yang Zishu dan aku siapkan untukmu. Duduk. Gadis kecil ini bisa menaklukkan anakku. Pasti punya keahlian. Tapi aku tidak melihat apa yang bagus darinya. Menuangkan teh sampai penuh, jelas-jelas ingin mengusirnya. Triknya terlalu kekanak-kanakan. Minum teh.
Inikah persaingan keluarga kaya? Apa aku dapat skenario utama? Tunggu sebentar. Gelas teh pertama ini untuk menghangatkan cangkir. Terima kasih paman untuk menghangatkan cangkir. Lumayan cerdik. Pikiran kakek ini banyak sekali. Aku harus hati-hati. Tidak minum teh lagi, ayo makan. Mereka cepat sekali. Jangan-jangan akan menikah karena hamil. Anak laki-laki seperti ibunya. Kalau anak laki-laki habislah. Nian Chu lebih baik. Apa-apaan ini? Pasti kakek itu berpikir. Tang Tang mengincar uang keluarga kami. Aku tidak mau disalahkan. Kenapa diam semua? Sangat canggung. Mereka berdua benar-benar tidak nyambung. Paman, lihat makanan sudah dingin, bagaimana kalau kita? Kapan kalian menikah? Ayah. Fokus saya ada di pekerjaan. Kamu sudah lihat kan dia tidak mau menikahimu. Jangan buang waktumu lagi. Saya tidak bilang tidak mau kok ayah. Paman, saya bisa mengerti Shishu. Tidak ada yang namanya buang waktu. Bisa bersamanya saja sudah membuat saya bahagia. Terima kasih. Kita tidak perlu bilang terima kasih. Baik sekali makan iga babi yuk. Ayah makan dong. Kalian makan saja sendiri. Ayah. Sudah tidak mau makan. Kat, Aktornya bagus, memang tidak salah pilih orang. Tapi susah juga sih ada yang bisa menolak saya. sombong. Sudah larut malam, bagaimana kalau pertandingan bola akan segera mulai, saya tidak bisa mengantarmu pulang, kamu naik taksi saja ya. Hati-hati di jalan. Orang macam apa sih? Masih ada hati juga. Besok datang kerja jangan terlambat. Hisih brengsek tidak mau mengantarku, tim bolamu pasti kalah. Pasti kalah. Siapa sih kamu? Kamu datang buat apa? Ayah saya sekarang sudah percaya kamu adalah pacar saya. Tapi sebagai pengusaha sukses termuda, status pacar saya untuk menuntutmu. Kamu masih jauh dari cukup. Agar kamu bisa meningkatkan diri, sesuai dengan kesempurnaan saya sengaja membelikanmu beberapa barang. Bersiaplah baik-baik untuk menghadapi pemeriksaan dadakan dari ayah saya. Hizong, saya punya pertanyaan. Katakan, Kenapa kamu tidak bersama Direktur Qin? Malah menyuruhku untuk berpura-pura jadi pacarmu. dia memang cantik tapi tidak punya otak. Kamu memang tidak cantik tapi lumayan pintar. Saya juga punya pertanyaan, kenapa tidak mau menerima perjodohan yang diatur ibu? Karena saya tidak mau diatur. Saya ingin mencari orang yang benar-benar saya sukai. Itu pas sekali. Aku bisa pura-pura jadi pacarmu. Kamu juga harus pura-pura jadi pacarku, kita saling menguntungkan. Gaji 3 kali lipat. Tidak masalah. Akhir pekan tidak lembur. Bisa. Setiap tahun ada 2 bulan cuti berbayar. Jangan terlalu jauh. Jangan sampai pura-pura jadi beneran mengambil kesempatan. Aku kayak orang begitu? Kayak sangat kaya. Oke, aku setuju. Omongan saja tidak cukup. Kenapa semuanya catatan tentang aku? Apa dia begitu peduli dengan perasaanku? Kenapa di rumahnya banyak barang-barang tentang aku? Jangan-jangan. Lagi lihat apa terkejut? Apa kamu merasa meskipun ini rumahku, tapi sudah dikuasai oleh hidupmu?
Aku sesulit itu? Tentu. Teleponmu tidak diangkat 10 detik saja kamu langsung panik. Suhu AC harus diatur 25 derajat. Kopi harus 56 derajat. Rapat tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Setiap pagi jam 9 harus tepat waktu sampai kantor. Peraturan-peraturan tidak manusiawi ini aku benar-benar patuhi. Aku naikkan jabatan dan gajimu. Sudahlah aku pasrah. Siapa yang memang butuh uang dan butuh seseorang untuk menenangkan ibuku ayo. Kita lihat kontraknya. Kamu tidak baca. Besok kerja jangan terlambat. Kamu bilang soal kenaikan gaji jangan ingkar ya. Yu Xiao. Barusan aku di kantor HR. Lihat kontrak baru. Untuk Tangtang naikkan gajinya. Aku sudah tahu. Sudah kubilang Hi selalu istimewa ke Tangtang. Bagaimana kalau? Tidak hanya naik gaji, berlebihan bikin kesal. Manajer Kin ada perlu apa? Ganti baju baru? Ada yang ngejar anak orang kaya ya? Manajer Kin ini urusan pribadiku. Meski berpakaian bagus tetap saja hanya seorang sekretaris apa gunanya? Apa ada hal lain yang bisa saya bantu? Ada pergi dan belikan aku 3 cangkir kopi. 1 cangkir americano dingin tanpa es dengan espresso pekak. Sekali lagi latte dengan susu. Rendah lemak dan latte merah dan kopi latte campuran. Tanpa es ganti dengan kopi rendah kafein tanpa sirup gula 10 menit. Saya ingin kopinya muncul di kantor saya. Maaf saya benar-benar tidak mendengarnya dengan jelas. Bisakah kamu mengulanginya sekali lagi? Apa yang saya katakan barusan kurang jelas? Leh? Apa hanya CEO Hi yang bisa membuatmu bekerja? Betul. Hanya saya yang bisa meminta dia untuk melakukan sesuatu, dan dia sekarang bukan sekretaris. Lalu apa? Dia sekarang adalah asisten khusus presiden direktur. Apa? Ayo pergi. Asisten khusus presiden direktur. Apa maksudnya ini? Apa dia lebih hebat daripada aku? Ini meja kerjamu yang baru. Aku akan bekerja di sini mulai sekarang ya. Ya bukankah kamu bilang ingin berkembang? Ketika aku bekerja nanti, kamu belajar di sampingku. Kamu juga bisa terlibat dalam proyek ini, aku juga ingin mendengarnya, supaya aku tahu apa yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Pak He, mengapa tiba-tiba Anda begitu baik padaku? Kamu berpikir terlalu banyak. Saya hanya ingin kamu tumbuh dengan cepat. Saya baru menyadari sebuah kebenaran. Saya tidak bisa meminta semua orang menjadi sempurna seperti saya. Tapi saya bisa memberi semua orang kesempatan untuk mendekati kesempurnaan, berusaha mendekati saya. Maaf semuanya, aku datang terlambat. Akhirnya datang juga. Duduk di sini lebih dekat denganku. Baik. Lama tak jumpa. Mengapa kamu datang terlambat? Jangan tanya lagi Tangtang. Ini kakak baikku. Panggil saja dia KMA. Halo. Hai MA. Pelayan tuangkan anggur untuk teman baru ini. Hari ini adalah reuni teman-teman Lulu. Teman Lulu juga temanku. Kalau begitu mari kita semua angkat gelas. Hari ini kalian semua harus makan dan minum dengan baik. Terima kasih KMA. Lantai atas adalah suite presiden. Lantai yang akan kita kunjungi sekarang adalah aula konferensi internasional dan balai perjamuan. Untuk acara hari ini, Tangtang kita harus minum 1 gelas ya. Pak MA aku benar-benar tidak bisa minum baijiu. Kak Emma aku yang akan minum untuk Tangtang. Kamu gantikan dia minum? Kalau kamu gantikan dia itu bukan cuma 1 gelas. Kamu harus minum 3 gelas. Pelayan ambilkan 2 gelas lagi untuk mereka. Giliranku untuk naik ke panggung. Bocah miskin masih ingin jadi pahlawan. Memalukan. Aku merasa sangat sedih. Apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, tenang saja. Zhang Zheng. Lihat di aula besar ini, bahkan ada toko. Menjual banyak produk khas daerah setempat.
Zhang Zheng. Adik. Tadi kamu terlambat datang, jadi kamu harus minum 1 gelas sebagai hukuman. Gelas ini tidak bisa kamu hindari lagi. KMA aku. Tang Tang, KMA sudah membujukmu seperti ini kalau kamu tidak minum sedikit pun. Agak sulit diterima ya. Minumlah 1 gelas. Cepatlah minum. KMA aku benar-benar tidak bisa minum baijiu aku. Jika kamu tidak minum gelas ini, berarti kamu meremehkanku. Gelas ini wajib kamu habiskan. Siapa bilang kamu harus minum? Siapa kamu? Ini bosku Pak He. Apa istimewanya, bos? Tahu siapa aku tidak? Aku pemilik tempat ini. Seluruh gedung ini milik keluargaku. Apakah kamu juga bermarga MA? Kamu tahu aku bermarga MA betul sekali. Magang adalah ayahku. Kebetulan aku juga kenal seseorang bernama Magang. Pahi orang ini mengacau di sini, aku mencarimu lama sekali. Kok bisa kamu di sini? Ini anakmu ya? Iya, Kayaknya makan hari ini nggak perlu deh. bukan Pak. Gimana sih kamu bisa bikin himarah? Bukan hari ini, aku kesini buat makin Pak. Pak si brengsek ini yang mulai ribut. Kok kamu bisa datang? Jangan salah paham, aku takut kamu mabuk sama orang lain. Besok nggak bisa kerja. Aku bosnya Tang Tang juga. Pacarnya. Dia ternyata pacar cewekku. Tang Tang kan paling benci sama dia. Pertama kali ketemu minum dulu yuk. Tang Tang ngomong dong kamu punya pacar. Maaf ya semuanya. Aku ada urusan duluan ya. Kok pergi? Zhang Zheng. Hi aku teman sekelas Tang Tang. Boleh minum sama kamu. Zhang Zheng. Kalian kapan mulai pacaran? Kan kamu mau resign. Zhang Zheng, aku sama dia cuma pacar kontrak. Kami nggak pacaran, percaya deh. Jadi kamu cuma mau uangnya terus pakai siasat cantik. Itu bukan siasat cantik. Gimana ya jelasinnya? Tang Tang, aku suka sama kamu. Kita bisa hidup sederhana bareng. Kalau kamu karena masalah utang bapakmu, aku bisa cari uang, aku bisa cari banyak uang. Aku janji bisa kasih kamu hidup yang lebih bahagia. Zhang Zheng. Aku selalu anggap kamu teman baik. Maaf. Barusan teman kamu itu dia suka sama kamu. Kalau kamu. Apapun yang bisa bikin kamu melanggar kontrak. Aku harus hilangin. Kamu mau ngapain? Kamu jauhin dia aja. Kamu ngurusin banyak banget sih. Jangan lupa. Kita udah ada perjanjian duluan. Tang 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 kamu nggak apa-apa. Maaf ganggu. Sudah bilang jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Drama pendek memang selalu seperti ini. Pasti malu. Hari ini terima kasih ya Pak He. Merawat karyawan itu sudah seharusnya. Aku minum alkohol, kamu antar aku. Halo Pak Hi.
Aku mencium bau gosip, pasti ada sesuatu di sini. Kamu lihat saja, aku dengar. Kamu bawa dia pulang makan malam. Iya, sekarang dia pacarku. Apa? Kapan itu? Kehidupan cintaku tidak perlu melaporkan padamu. Tapi kita sudah punya janji nikah. Janji nikah itu dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju. Zishu. Kamu tahu sejak kecil aku suka padamu. Aku bahkan tidak mau di perusahaan ayahku aku datang ke sini jadi bawahanmu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kalau kamu tidak mau, kamu bisa pergi kapan saja. Aku tidak mau. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu. Kita tidak mungkin. Apapun yang kamu mau aku bisa berikan. Aku mana kalah dengan sekretaris kecil itu. Aku bilang dia bukan sekretaris. Zishu. Kamu menghinaku. Kamu akan menyesal. Zhang Zheng, kenapa kamu datang? Halo sekretaris, tentang perusahaan kami ada tugas. Mau mewawancarai Pahi, kamu tahu, sejak kecil aku suka padamu. Kalau kamu tidak mau berikan naskah beritanya padaku, aku akan atur untukmu. Ini pekerjaanku sendiri. Zhang Zheng. Kalau begitu kita mulai saja. Asisten Tang, buatkan secangkir kopi untuk reporter Zhang. Baik. Tidak perlu. Kopi yang dia buat enak sekali. Aku sudah mencoba. Dia juga sudah mencoba di antara mereka. Apakah benar-benar ada sesuatu? Kalau begitu, buatkan secangkir air untuk reporter Zhang. Baik. Jangan merepotkan asisten Tang. Mulai saja. Aku dengar. Hizong biasanya sangat tegas dalam gaya bertindaknya. Keputusan perusahaan sepenuhnya ada di tanganmu. Apa kamu sangat menikmati hal ini? Perasaan semua orang berputar di sekitarmu. Membuat semua orang berputar di sekitarku. Itu adalah kemampuan sekaligus pesona. Namun reporter Zhang mungkin tidak tahu apa yang aku maksud. Jika mengandalkan uang untuk membuat wanita berputar di sekitarmu, maka aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padamu. Reporter Zhang, bagaimana kalau kita ganti topik? Konon, Hizong memiliki keinginan kuat untuk mengontrol karyawannya. Bahkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan pun Hizong akan ikut campur. Contohnya, beberapa karyawan bahkan tidak punya kebebasan untuk berkumpul, beberapa karyawan tidak punya kebebasan untuk berpacaran. Omong kosong. Aku sangat mendorong karyawanku untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Aku yang bayar semuanya pacaran? Lebih bebas lagi. Bahkan jatuh cinta padaku juga bisa. Zhang Zheng, Hizong, sebentar lagi ada rapat lain. Bagaimana kalau wawancara hari ini sampai di sini saja, kamu boleh pergi dulu. Dia benar-benar menyuruhku pergi begitu saja. Ternyata di hatinya, aku memang tidak penting. Asisten Zhang Zhengtang. Hindari sebisa mungkin reporter yang tidak profesional seperti ini. Jangan sampai mereka membuang-buang waktuku. Mengerti, tunggu sebentar. Mulai sekarang, kamu hanya boleh membuatkan kopi untukku. Mengerti. Reporter Zhang. Aku Qin Yanchu dari grup Hisi. Aku bisa membantumu mendapatkan Tang kembali. Apa kamu tertarik? Ayo kita pindah tempat dan bicara. Terima kasih, maksudmu adalah agar aku menciptakan konflik. Agar Hishu cemburu. Lalu mendorong mereka untuk putus. Apa ada masalah? Bukankah kamu juga tidak ingin mereka bersama? Aku memang menyukainya. Namun, aku tidak akan menggunakan cara yang begitu rendah. Bagaimana jika kurang bisa ditambah lagi? Nona Qin. Sekarang aku akhirnya mengerti kenapa Hishu tidak menyukaimu. Mengapa? Karena kamu selalu merasa bisa mengontrol segalanya. Jangan merasa dirimu hebat tanpa bantuanmu. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Hishu? Kamu pasti akan menyesal. Di pihak klien masih ada beberapa dokumen yang belum dikirim. Pergi ambil. Tapi semua materi rapat sedang aku persiapkan. Aku tidak tahu tentang ini. Liu secara langsung memberitahuku. Kamu meragukanku. Sama sekali tidak. Rapat akan dimulai 5 menit lagi, cepat pergi. Cepat pergi. Baik, Direktur Qin.
Ayo lihat bagaimana kamu menghadapinya. He selalu tepat waktu dalam rapatnya. Kenapa hari ini belum mulai juga? Entahlah, sepertinya sekretaris Tang belum datang. Liu sudah mulai tidak sabar. Benar tidak punya rasa waktu sama sekali ya Hi. Kalau begitu biar aku jelaskan dulu dataku. Aku punya beberapa data terbaru dari internal pasar. Selagi menunggu, akan aku jelaskan dulu dataku. Juga sebagai tambahan untuk rapat hari ini. Baiklah, silakan Direktur Qin. Berikan penjelasan proyek kepada semuanya. Lihat, ini adalah rencanaku. Apa ini? Bukan, kenapa bisa begini? Ini bukan rencanaku. Maaf, aku terlambat. Barusan printer di kantor bermasalah, maka aku hanya bisa menampilkan versi digitalnya dulu kepada semuanya. Kamu selesai tunggu balasanku. Setelah survei pasar kami, Liu kerjasama yang menyenangkan. Hi memiliki asisten khusus seperti Tang. Benar-benar membuat segalanya lebih mudah. Direktur Qin itu. Super Mega Ultra ledakan menyenangkan. Tang-tang luar biasa, tang-tang nomor 1 di dunia. Teruskan usaha baikmu. barusan apa yang terjadi di ruang rapat? Kenapa Direktur Qin pergi? Kamu yang melakukannya. Bukankah ini agak berlebihan? Dia sudah mempermalukanmu seperti itu dan kamu masih membela dia. Lagi pula aku tidak suka dia, tidak berguna sama sekali. Juara pertama penyakit putri. Om Hi. Sejak Tang-Tang masuk ke perusahaan, dia selalu memusuhi aku. Aku tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan. Dia yang selalu memfitnahku. Sekarang bahkan si Shu pun membelanya. Mereka berdua bersama-sama menindasku. Aku belum pernah merasakan kesedihan seperti ini. Paman Hi, kamu harus membela aku, tidak apa-apa. Ayah, kejadiannya tidak seperti yang dia katakan. Kamu sebaiknya memecat sekretaris Tang itu. Jangan urus perusahaan selama beberapa hari ini, pulang dan pikirkan baik-baik. Introspeksi diri, kalau tidak baik jangan kembali ke perusahaan. Hizong, tolong pesankan pesawat untuk besok. Hizong, siapa yang akan pergi bersama Anda besok? Tang-tang. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Coba injak lagi. Perusahaan rental mobil ini benar-benar tidak bisa diandalkan. Lalu sekarang harus bagaimana? Turun dan bantu aku mendorong. Aku akan bantu kamu mendorong. Masih belum bisa, coba lebih kuat. 3. Tenagaku sudah habis. Injak gas. Sedang menginjak. Bergerak, 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 sedikit lagi, sedikit lagi. Sudah bisa, sudah bisa. Hari-hari seperti ini. Tempat tidur. Awalnya pikir perjalanan dinas akan menyenangkan. Ternyata malah seperti di film Lost in Thailand. Siapa yang datang jam segini? Datang, datang, datang. Siapa? Hizong, kamu kenapa? Aku sedang mandi, setengah jalan air panasnya habis. Pinjam kamar mandi kamu dong.
Hizong ini tidak nyaman kan? Tidak apa-apa, aku akan bertahan. Bukan. Jangan lama-lama, cepat-cepat. Jangan mengintip ya. Siapa-siapa yang mengintip kamu? Aneh. Lihat otot dadaku. Otot perut, otot lengan. Dia pasti berpikir aku sangat tampan. Dia pasti membayangkan aku sedang mandi. Tidak tahu malu. Kamar kamu dingin sekali, matikan AC-nya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya lagi. Aku tahu tak ada yang bisa menahan pesonaku. Lihat apa? Belum pernah lihat pria tanpa baju. Siapa yang mau melihatmu? Jangan bergerak, jangan bergerak. Sekarang putar kepalamu. Kamu memelukku begitu erat, bagaimana aku bisa memutar badan? Tutup matamu. Sudah tertutup. Baik, putar badanmu. Jangan bergerak. Orangnya mana? Halo. Kayaknya ada hantu di kamarku. Apa? Bisakah kamu datang dan lihat? Baik. Kenapa kamu tidak mengunci pintunya? Mana ada hantu? Hi. Ada suara wanita di kamarku. Wanita apa-apaan ini? Apalagi ini aku tidak mendengarnya. Tentu saja kamu tidak bisa mendengarnya, itu suara hati hantu. Hanya aku yang bisa mendengarnya. Kenapa hanya kamu yang bisa mendengarnya? Dengarkan. Yang bisa aku dengar sekarang hanya detak jantungmu. Aneh sekali. Kenapa saat kamu datang aku tidak bisa mendengarnya lagi? Kalau tidak ada apa-apa, aku pergi dulu ya. Malam ini bisakah kamu tidak pergi? Kamu ingin aku tetap tinggal? Aku mohon padamu. Aku benar-benar takut sendirian. Baiklah, tapi aku tidur di tempat tidur. Lalu aku tidur di mana? Tidurlah di sana, kalau tidak bisa ya sudah. Kamu tidur di tempat tidur, aku tidur di sofa. Ternyata dia benar-benar ketiduran. Dia benar-benar takut. Kurus sekali seperti ayam kecil.
Kita kan sedang liburan. Sekarang waktunya istirahat. Tenang saja, aku tidak melakukan apa-apa padamu. Sudah cukup tidur. Baik, aku lanjut tidur. Pengguna yang kamu hubungi sedang mati. Bagaimana? Masih mati. Apa yang terjadi? Dia masih marah sama aku. Tidak apa-apa Paman Hi, jangan panik dulu. Nomor yang Anda hubungi sedang mati Paman Hi. Tangtang juga mati. Mungkinkah? Kalau begitu pasti mereka berdua bersama. Tidak apa-apa Paman Hi, aku ada cara. Kamu bilang Tangtang kenapa? His Hishu bawa pergi Tangtang. APA maksudnya? Kamu pasti tidak tahu beberapa hari lalu. His Hishu dan Paman Hi bertengkar hebat di kantor. Tangtang cuma karena membantu Paman Hi bicara beberapa kata. Langsung dibawa paksa sama His Hishu. Tidak mungkin. Kamu tidak percaya, telepon saja mereka berdua. Aku baru telepon, tidak ada yang angkat. Sebenarnya aku dan His Hishu sudah ada janji nikah. Semuanya awalnya baik-baik saja. Tapi tiba-tiba dia berubah. Selalu nempel sama Tangtang itu. Aku rasa pasti ada masalah antara mereka berdua. Hishu si brengsek. Kita main lempar batu aja. Ini. Lihat ya sini kamu. Melenceng. Lihat aku. Lihat ya. Sudah lama tidak melihat kamu tertawa senang seperti ini. Aku senang ya. Kamu tidak senang ya? Burung. Ini kotoran burung. Bawa aku bersihkan cepat. Kalau begitu aku akan lempar kamu ke laut. Kemari, kamu ada kotoran burung, jangan kemari. Kotoran burung aku tidak peduli. Halo, apakah orang ini? Check in di sini. Maaf, kami tidak bisa memberikan informasi dasar tamu. Dia diculik, aku curiga dia ditahan di sini. Kartu kamar Anda silakan, terima kasih. Kamu pernah lihat orang ini, dia yang menculiknya. Tidak mungkin, aku ingat waktu mereka check-in. Dia tidak terlihat seperti dipaksa. Terima kasih ya. Sama-sama. Jangan lihat aku, tolong jangan lihat aku. Aku mau makan yakitori, kenapa tidak ada yakitori? Hizong, ini restoran Tiongkok. Restoran tanpa yakitori itu tidak sempurna. Hizong, lihat sekarang hanya kita berdua yang tersisa. Bagaimana kalau kamu lepas kacamata hitammu? Sekali kena kotoran buruk langsung membuatku kacau balau. Sial. Sekarang aku jadi orang yang tidak sempurna. Orang yang tidak sempurna. Ada apa? Aku baru lihat cowok ganteng banget. Masih ada yang lebih ganteng dari aku. Di mana? Di sana. Mana? Gak lihat. Putar badanmu ke sini. Di sini. Senyum dong, senyum. Sempurna, ini bagus banget. Bosen. Ternyata dia masih peduli sama aku. Hizong, aku punya satu hal yang selalu membuatku penasaran. Tanya. Kenapa kamu begitu mengejar kesempurnaan? Karena aku sangat peduli dengan pendapat orang lain. Kamu peduli sama orang lain. Aku tahu aku terlihat seperti orang yang tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain.
Tapi sebaliknya. Aku sangat peduli dengan bagaimana orang melihatku. Aku ingin di mata orang lain. Aku sempurna tanpa celah. Baru pantas dengan statusku sebagai direktur. Tapi tidak ada yang meragukan kemampuanmu sebagai direktur. Ayahku akan. Hizong yang tua memang sangat tegas padamu. Sejak kecil dia sangat menuntutku. Aku juga sangat berusaha menyelesaikan semua target yang dia tetapkan. Aku selalu ingin mendapatkan pengakuannya. Pikiran itu sudah menjadi kebiasaan. Sampai sekarang. Tapi bukankah ini jadi? Apakah kamu hidup untuk ayahmu? Hizong. Meskipun kadang-kadang kamu benar-benar menyebalkan, kamu membuat orang bingung dan lelah. Tapi Kamu sudah bosan. tidak, aku rela. Aku menikmatinya. Lanjutkan. Tapi aku benar-benar berpikir, kamu adalah orang yang cerdas, rajin, dan bertanggung jawab. Kualitas ini bukan untuk memuaskan orang lain, tapi memang milikmu sendiri. Terima kasih. Kamu yang pertama bilang ini padaku. Aku juga berterima kasih padamu dalam masalah Direktur Qin. Sangat membelaku. Tentu saja aku membelamu. Kenapa? Lihat, Apa itu tidak jelas? itu. Luasnya hatiku seperti lautan. Kamu berbicara omong kosong. Hari ini sepertinya pertama kali kamu mengajakku makan. Rasanya lumayan. Sekarang percayakan bukan cuma tempat mahal yang enak. Hishu kamu brengsek. Zhang Zheng, kenapa kamu memukul orang? Kamu harus menjauhi pria ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Tang dia dan Qin Yanchu sudah punya janji nikah. Dia sedang mempermainkanmu. Janji nikah. Apa yang kamu omongkan? Qin Yanchu sendiri yang bilang padaku. Bukan. Qin Nianchu. Bagaimana kamu kenal Qin Nianchu? Dia pasti tidak akan berhenti begitu saja. Zhang Zheng, apa yang sebenarnya terjadi? Bukan aku yang mengirim. Ini majalah perusahaanmu. Bagaimana kamu kenal Qin Nianchu? Qin Yanchu bilang padaku kamu diculik Hishu. Aku baru sampai di sini. Bagaimana mungkin? Lalu kenapa kalian bersama? Kami sedang pergi dinas. Dinas apa ada yang sedekat ini? Zhang Zheng, kamu benar-benar salah paham. Tang. Apa kamu mau cari uang dari ini? Apa? Zhang Zheng, di matamu aku orang seperti itu ya? Tang. Apa aku memang tidak pantas denganmu? Hal perasaan tidak bisa dipaksakan. Zhishu, kamu akhirnya kembali. Muka kamu kenapa? Jangan ikut campur. Aku sangat khawatir sama kamu beberapa hari ini. Bisa jangan pura-pura enggak. Zhishu, kamu ngomong apa? Aku pernah janji sama kamu soal tunangan. Kamu pacarku, ya berita itu juga ulahmu kan? Aku tidak. Kamu menyebarkan berita tidak benar di internet dan menjelekkan Tang. Aku bisa membuatmu menanggung akibatnya. Besok kamu tidak perlu datang kerja lagi. Zhishu, jangan kamu paksa aku. Kamu akan menyesal. Itu. Aku tidak bertunangan dengan Qin Yanchu. Aku tahu. Aku juga tidak pernah suka sama Qin Yanchu. Itu juga aku tahu. Sebenarnya aku
Sudah jangan ngomong lagi. Aku tahu kamu sedang banyak tekanan. Aku juga tahu, kamu sudah bekerja keras untuk perusahaan. Aku juga ingin membantumu. Jadi aku harap, kalau ada yang bisa aku bantu, kamu bilang saja. Aku malam ini mau ketemu klien penting. Kalau mereka bisa menanamkan investasi, itu akan sangat membantu perusahaan. Gimana? Kamu ikut sama aku. Oke. Kalau begitu, kita harus tetap tampil sempurna. Ayo tahan ya. Aku akui aku pernah pakai beberapa cara. Tapi situasi sekarang sudah kamu lihat sendiri. Apapun yang Tang-Tang lakukan, aku akan menghormati pilihannya. Benarkah kamu berpikir begitu? Sekarang Tang-Tang dalam bahaya. Apa yang akan Hishishu lakukan pada Tang-Tang? Situasi spesifiknya tidak bisa kuberitahukan. Tapi aku bisa memberitahumu. Selama Tang-Tang masih bersama Hishishu, bahaya baginya tidak akan berhenti. Malam ini Hishishu akan menemui seseorang yang penting. Tang-Tang juga akan ikut bersamanya. Hishishu akan memperkenalkan Tang-Tang kepada mereka. Apa maksudmu? Waktu dan tempat akan kuberitahukan padamu. Jika kamu benar-benar menyukainya, hentikan semua ini terjadi. Hei, orangnya sudah kuatur. Setelah dia sampai kunci mereka di dalam ruangan. Baiklah Nona Qin, serahkan padaku. CEO Lin, Xiao He. Benar-benar berbakat di usia muda. terlalu memuji CEO Lin, izinkan saya memperkenalkan. Ini adalah sekretaris saya Tang-Tang. Halo CEO Lin. Halo Nona Tang, sungguh sesuai dengan namanya. Ini sekretaris kecil yang Nona Qin katakan. Qin Nianchu tidak terlalu mencolok. Layakkah repot-repot seperti ini? Ayo. Duduklah. Ayo. Dia ternyata mengenal Qin Nianchu. CEO Himari kita minum merak putih hari ini. Biarkan wanita minum anggur merah. CEO Lin sangat perhatian. Terima kasih. Tidak apa-apa. CEO Lin ini agak aneh. CEO Lin, saya akan langsung ke intinya. Apakah ada konspirasi? Kerjasama kita sebelumnya ada sedikit gesekan, tapi saya yakin kali ini kita bisa bekerja sama dengan lebih baik. Bagaimana menurut Anda? Tentu tidak masalah. CEO Lin, izinkan saya menambahkan arak untuk Anda. Hishishu. Ternyata bisa dikendalikan olehnya. Sepertinya aku dan keluarga Qin. Mengambil alih perusahaan hanya masalah waktu. Kekuatan keluarga Hi pasti sudah Anda ketahui. Kekuatan keluarga Lin juga sudah jelas terlihat. Tidak apa-apa. Maaf Hishu, tidak apa-apa. Maaf. Gimana ini semuanya basah? Salah aku, seharusnya aku bawa baju cadangan. Bagaimana kalau kita ke toilet untuk merapikan diri? Kalau lama bisa meninggalkan bekas. Baik. Maaf Pak Lin. Tidak perlu Pak Hi. Maaf sebentar, ayo pergi. Ada apa? Itu Pak Lin ada masalah. Maksudnya apa? Mereka tidak benar-benar ingin berinvestasi di keluarga Hi. Mereka sudah berkomplot dengan keluarga Qin, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih keluarga Hi. Bagaimana kamu tahu? Jangan tanya. Tapi aku harap kamu percaya padaku. Tang-Tang, aku percaya padamu tapi. Tapi kamu sangat ingin tahu kenapa ya? Zanseng, kenapa kamu datang? Tang-Tang, dia membawamu ke sini punya maksud tersembunyi. Sekarang ikut aku. Kamu tidak ada habisnya.
Jangan pikir karena kamu kaya bisa semaumu. Tang-tang utangnya bisa aku bantu bayar. Kamu punya utang apa? Dia bukan pacarmu. Kak kamu tidak tahu apa. Tang-tang utang ayahnya dia yang bayar. Ayahmu punya utang kenapa tidak bilang padaku? Banyak hal yang tidak kamu tahu. Dia punya kemampuan membaca pikiran kamu tahu. Zhang Zeng jangan bicara lagi. Membaca pikiran kalian bicara apa sih? Nona Qin maaf ya. Tugasnya kayaknya gagal. Tang-tang gelas itu diminum Pak Hi. Bodoh hal kecil saja tidak bisa. Cari alasan untuk pergi. Ya aku punya kemampuan membaca pikiran. Suatu hari tidak sengaja jatuh di rumah. Tiba-tiba bisa dengar pikiran orang lain. Kadang bisa, kadang tidak. Tapi semua ini nanti bisa aku jelaskan. Aku harap kamu percaya padaku. Aku percaya sama kamu. Alipay kamu baru terima 1 juta yuan. Sekarang masalahnya selesai bisa pergi kan? Aku peringatin kamu. Jangan ada niat nakal sama Tang-tang. Kalau enggak aku pasti enggak bakal maafin kamu. Bener-bener nggak jelas. Kenapa Zhishu? Kepala pusing banget. Zhishu, kamu kenapa? Minuman-minumannya dikasih obat. Minuman ini dikasih sesuatu. Aku antar kamu ke rumah sakit. Dia deket banget sama aku. Zhishu, Kepalanya kok gede banget biasanya segede ini nggak? Zhishu. Pulang-pulang. Sini-sini, iya. Kepala pusing banget. Dia kok pendek banget nggak sampai setinggi tongkat kakek aku. Kamu bilang siapa pendek? Bisa nggak sih lebih lembut? Hizong. Pantatku sakit banget. Jangan ganggu aku lagi berisik banget. Gimana bisa nyiksa wajah gantengku? Tang-tang. Kamu udah bangun. Aku ambilin kamu air. Tang-tang. Aku di sini. Tang-tang. Kamu ketawa apa? Aku suka sama kamu. Wajahnya gede banget. Wajahku kecil kok wangi dan manis. Kayak kue kecil. Aku mau makan kue. Udah belum selesai, nggak nyangka kamu segini manjanya. Beneran ganteng sih. Kalau kamu bisa terus tenang kayak gini aja.
kamu udah bangun ya? Kamu nggak apa-apakan? Nggak apa-apa. Ya udah bagus. Aku baru lihat kamu kayak gitu. Khawatir banget. Udah nggak apa-apa. Terima kasih ya. Kamu. Masih ingat nggak kamu barusan ngomong apa? Aku. Aku juga suka sama kamu. Kemarin kalau nggak ada kamu, aku hampir aja tanda tangan sama Pak Lin. Aku cuma tahu, Pak Lin itu ada niat sama kamu. Nggak nyangka dia juga mau ngerjain aku. Kalau dia nggak mau ngerjain kamu mungkin aku nggak bakal tidur di sini. Itu kemampuan baca pikiran kamu beneran sehebat itu ya. Coba teba aku lagi mikir apa sekarang. Kenapa aku nggak dengar apa-apa ya? Kamu beneran lagi mikir sesuatu di hati ya? Aku beneran lagi mikir. Kamu terlalu jauh deketin dikit. Masih nggak kedengaran. Masih terlalu jauh deketin lagi. Sekarang gimana? Denger nggak? Dengar detak jantung kamu. Tang-Tang, kenapa kamu nggak angkat telepon aku lagi? Kamu kok bisa datang? Waduh, aku mau jadi nenek. Enggak. Aku di sini ganggu mereka, gimana bisa jadi nenek? Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Ini beneran menantu aku. Kayaknya dewa kasih berkah nih, tapi cowok kayak gini bisa suka sama anak aku. Aku barusan belum mandi dilihat tante. Jangan-jangan dia nganggap aku nggak ganteng. Sempurna, bener-bener sempurna. Bisa nggak ya langsung share di medsos buat pamer? Kalimat pertama ngomong apa ya? Kalian ini terlalu banyak mikir. Mama tante kalian. Kalian kapan nikahnya? Mama soal nikah itu. Tante tenang, aku pasti nikahin Tang-Tang. Aku udah suruh orang selidiki. Qin Yanchu cari Lin Group. Pengen kerja sama nguasain He Group. Ini buktinya. Aku nggak mau nikah sama keluarga Qin. Bukan cuma karena aku nggak suka Qin Yanchu. Ji Xiu. Tapi kita nggak bisa lawan keluarga Qin. Tapi kita juga nggak bisa terus-terusan didikte orang. Terlalu keras malah mudah patah, kamu harus belajar mengalah. Ayah terus-terusan mengalah cuma bikin kita dikendalin orang. Selama ini keluarga Qin memang banyak membantu kita. Tapi sekarang mereka. Lau Qin. Kenapa kamu datang? Cepat duduk. Paman Qin. Lau Hi. Sebenarnya aku tidak ingin mengganggumu dengan urusan anak muda. Tapi Nian Chu. Kali ini dia benar-benar diperlakukan tidak adil, kamu tahu kan?
Tenang saja Laukin. Aku sudah menghukum anak ini. Meskipun Nianchu menyukai Zhishu, tapi jika tidak ada jodoh aku tidak akan memaksa. Karena tidak bisa menjadi keluarga, maka uangku akan dipindahkan ke tempat lain atau biar He Group berganti pemilik. Bisa juga. Itu saja yang ingin kukatakan. Kalian baik-baik saja. Ayah kamu kenapa? Ayah kamu istirahatlah dengan tenang. Jangan khawatir tentang perusahaan ada aku. Meskipun keluarga Qin menarik investasi, aku punya cara untuk mencari investasi baru. Tidak akan membiarkan keluarga Qin mempengaruhi perusahaan. Shu. Beberapa hal tidak sesederhana itu. Pada awal berdirinya He Group, bergantung pada sumber daya keluarga Qin. Selama ini hubungan bisnis dan arus dana. Di mata orang lain, He Group sebenarnya adalah milik keluarga Qin. Bukan aku tidak ingin mandiri. Tapi demi He Group, aku harus terikat dengannya. Jika keluarga Qin menarik investasi, sinyal yang dikirimkan adalah He Group menjadi pion yang dibuang. Dunia bisnis memang seperti ini. Tidak ada yang datang tanpa alasan. Pada saat itu, siapa yang berani berinvestasi pada kita? Ibu kamu bilang ada hal mendesak, apa itu? Si jelek. Tang-Tang cepat duduk. Ibu, kenapa kamu bersamanya? Tang-Tang, ibu mau tanya sesuatu, jangan bohong ya. Kamu kenal dengan Nona Qin ini? Dia dulu adalah direktur di perusahaan kami. Dia bilang, kamu mencampuri hubungan antara dia dan Pak He. Bagaimana mungkin? Ibu jangan dengarkan omong kosongnya. Tang-Tang, kamu menggunakan pekerjaan untuk mendekati Zhishu. Mencampuri hubungan kami itu fakta. Kamu ngomong apa sih di sana? Tang-Tang, apakah Pak He yang menipumu? Bukan Ibu Zhishu tulus padaku. Tang-Tang, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Berapa banyak uang yang kamu mau untuk meninggalkan Zhishu? Kalian berdua sebutkan angkanya. Kamu ini benar-benar. Aku tahu kamu tipe wanita seperti itu. Aku pernah lihat di sinetron. Tokoh jahat selalu mengeluarkan uang. Memaksa wanita utama meninggalkan pria utama. Sebagai ibu dari wanita utama yang cerdas dan berani, aku akan melawan wanita jahat sepertimu sampai akhir kamu. Ada apa, kamu sakit ya? Gila, kalian berdua gila. Kamu yang gila. Wanita utama wanita jahat. Ibu kamu terlalu banyak nonton sinetron. Zhishu, kamu datang cepat masuk. Kenapa janjian di tempat seperti ini? Karena kamu mau ketemu aku, tentu aku harus persiapkan dengan baik. Cepat masuk. Duduklah. Kamu sudah mengerti. Aku datang untuk menyelesaikan masalah. Aku harap jangan karena kita berdua mempengaruhi perusahaan. Jadi menurutmu rasa tidak enak yang aku alami? Tidak sepenting urusan perusahaanmu ya? Nianchu, aku minta maaf padamu. Sebelumnya aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Aku harap kamu bisa memaafkanku. Tapi jangan karena kita berdua mempengaruhi kerjasama antara keluarga Qin dan He. Pada akhirnya, kamu datang tetap karena urusan bisnis. Baiklah kalau kamu mau minta maaf. Tunjukkan kesungguhanmu. Kamu mau apa lagi? Zhishu, kamu tahu. Sebenarnya aku selalu menyukaimu. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai. Selain itu apa saja boleh.
Baiklah. Temani aku minum setelah minum ini. Kita berdua selesai. Sesederhana itu. Ayo gelas ini untukmu. Anggap saja tidak sia-sia aku menyukaimu. Sekarang aku boleh pergi kan? Maaf, nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Zishu, Tang Tang. kamu masih datang buat apa? Tang Tang, aku ingin bicara denganmu. Katakan, Tang Tang. Maaf. itu yang ingin kamu katakan. Kalau sudah selesai kamu boleh pergi. Tang Tang. Sebelumnya aku terlalu emosional. Melakukan hal yang menyakitimu. Maaf, aku sudah memikirkannya. Menyukai yang sebenarnya. Harusnya melindungimu dan menjaga kamu. Bukan menyakitimu atau menyalahkanmu. Aku bahkan tidak bisa memikirkan hal dasar itu. Aku masih berani mempertanyakan perasaanmu. Tang Tang, aku akan selalu melindungimu. Aku akan selalu berada di pihakmu. Maafkan aku ya. Zhang Zheng, Ada apa? dia dalam bahaya, aku harus mencarinya. Aku akan mengantarmu. Lebih cepat lagi, cepat-cepat. Tidak dengar. Bagaimana caranya mencari di antara banyak ruangan ini? Kamu tidak bisa lari dari tanganku. Ini yang benar kan? Bukan. Tang Tang. Kamu di mana? Tang Tang. Kamu di mana? Tunggu, aku dengar dia memanggilku. Ini ruangannya. Bahkan pintunya tidak dikunci. Zishu. Kamu sedang apa? Bagaimana kalian bisa menemukan tempat ini? Zishu, cepat bangun. Semuanya keluar. Zishu. Qinianchu, apa yang kamu lakukan padanya? Tang Tang, kita bawa dia dulu. Tidak apa-apa. Tang Tang, bawa dia dulu. Baik. Aku akan menghalanginya. Terima kasih. Pergi kau, bukankah kau mencintai Tang Tang? Mengapa kau membantu Tang Tang dan Hijishu bersama? Aku memang mencintainya. Tapi jika aku mencintainya, aku harus rela berkorban. Aku rela berkorban untuk membuatnya bahagia. Hah, ini bukan cinta, aku mencintai Hijishu. Jadi aku tidak bisa menerima dia bersama wanita lain. Aku pasti akan merebutnya kembali. Kamu benar-benar gila. Xiao Tang, terima kasih ya. Sebelumnya aku salah paham padamu, maaf ya. Tidak apa-apa, Paman. Zhishu, kamu benar.
Selalu mengalah hanya akan membuat kita dikendalikan orang lain. Tenang ayah, aku sudah siap. Aku tidak khawatir karena sekarang kamu tidak sendirian lagi. Grup Hi membutuhkanmu. Aku harap kamu bisa bersamanya melewati masa sulit. Aku umumkan mulai hari ini. Tang Tang menggantikan posisi Direktur Qin sebagai Direktur Pemasaran. Baik, Terima kasih semuanya ke depannya. Aku juga akan terus berusaha dan mohon dukungan kalian dalam pekerjaanku. dukung. Dukung. Ayo kerja. Dirtang ini proposal proyek baru. Analisis kompetisi cukup bagus, tapi sekarang masih ada masalah. Kita perlu memasukkan grup Qin dalam penilaian risiko. Grup Qin. Mereka tidak akan berinvestasi lagi. Ada kemungkinan, jadi kita harus bersiap. Tapi jangan khawatir, pasti ada solusinya. Hiteote. Hari ini ada pesta, akan banyak investor yang hadir. Ikut aku ya. Baik. Aku tidak terbiasa dengan tempat seperti ini. Tenang saja, ada aku di sini. Hi TOT, Anda juga datang. MATOT. Kebetulan sekali, ayo. Wanita ini sepertinya terlihat familiar. MATOT, kita pernah bertemu. Ah iya, keponakan Hi TOT yang bernama Xiao Tang. Bukankah dia sekretaris Hi TOT? MATOT. Dia sekarang adalah Direktur Tang. Iya. Ini adalah presiden grup Hi kita. Anak muda berbakat. Ternyata memang tampan. Paman tidak menipuku. Keponakannya ini agak berbeda dengan keluarga MATOT. Selamat siang Hiteote. Halo. Hiteote benar-benar luar biasa. Pandai memilih dan cantik juga. Selera lu Nona bagus sekali, kalung ini unik. Ini kubuatkan oleh desainer secara khusus. Tidak bisa dibeli di luar. Mengerti, barang langka pasti mahal. Silakan ngobrol dulu, aku mau ke toilet sebentar, permisi. Lu Nona, bolehkah kita bertukar kontak WeChat? Tentu saja bisa. Betul-betul, tambahkan WeChat. Perdalam sedikit saling mengenal. Kedepannya harus belajar dari Hi TOT. Aku masih ada urusan. Belajar yang baik ya. Hiteote, teman Anda tadi. Sepertinya agak tidak senang. Lu Nona, apakah Anda bisa memberikan kontak desainer kalung ini padaku? Kalau Hiteote ingin bertemu, aku bisa mengantarmu. Tidak usah, agak tidak nyaman. Baiklah, sudah kukirimkan. Hiteote, bagaimana kalau kita minum 2 gelas? Terima kasih, tidak perlu minum. Dan nomor kontakmu. Aku tidak akan menyimpannya. Kenapa? Takut pacarku salah paham. Hizong, kamu sudah punya pacar ya? Yang tadi itu pacarku. Gak ganggu deh. Perkebunan anggur saya di Prancis sudah ada sejak 400 tahun lalu. Setiap tahun produksinya 80.000 botol, semuanya kelas premium. Nggak banyak-banyak amat sih. Setiap tahun ada pesawat khusus yang langsung mengirimkannya ke sini. Untuk batch berikutnya saya akan khusus mengirimkannya untuk Anda, agar Anda bisa mencicipinya. Kalau gitu terima kasih ya. Huazong, proyek yang tadi saya bilang itu. Banyak banget yang nunggu buat investasi loh. Kalau Anda tertarik, saya kasih ke Anda. Saya nggak percaya nggak bisa ngeladenin kamu. Kalau nggak bikin kamu keluar uang Oktober 20 juta, saya bukan Liu. Sudahlah. Karena banyak yang nunggu. Saya nggak enak merebut yang orang lain mau. Emang jago banget sih, kayaknya nggak gampang dikibulin. Maaf. Nggak lihat ya? Saya nggak sengaja. Ini kan baju custom, kamu bisa ganti nggak? Xiaolu, Maaf. jangan susah-susah sama cewek kecil. Saya akan pesankan lagi buat kamu.
Nggak apa-apa, nggak usah repot-repot Huazong. Bentar saya ke kamar mandi dulu buat rapi-rapi. Sebentar lagi balik. Barusan kamu sengaja ya, kenapa? Saya lihat dia terus nempel sama kamu, walaupun mulutnya manis. Tapi sebenarnya nggak tulus. Kenapa kamu tahu dia nggak tulus? Karena dia kelihatannya nggak baik. Kalau saya kelihatannya baik nggak? Saya rasa iya. Karena tadi dia begitu mengganggu. Anda tetap sopan dan dia tadi terus-terusan sombong. Anda tetap tenang. Kalau kamu tahu siapa saya, Maaf, saya nggak tahu. Sebenarnya acara kayak gini jarang saya datangi. Nggak kenal siapa-siapa juga. Jadi saya agak nggak nyaman. karena nggak kenal siapa-siapa. Kenapa nggak kenalan aja? Saya nggak terlalu jago, dan aku juga tidak terlalu suka orang yang suka memuji diri sendiri. Menurutku itu cukup membosankan. Memuji diri sendiri itu wajar. Setiap orang yang datang ke sini punya tujuan masing-masing. Kalau kamu datang dengan siapa? Aku Tangtang dari grup Hi. Grup Hi. Apakah kalian baru-baru ini mengalami kesulitan? Anda tahu. Tahu sedikit. Jika kamu tidak ingin tetap di grup Hi, maukah kamu bekerja bersamaku? Terima kasih. Meskipun aku tidak tahu siapa Anda dan juga tidak tahu mengapa Anda bertanya seperti itu, tapi aku tidak akan meninggalkan grup Hi karena aku sudah berjanji pada Pak Hi untuk menemaninya melewati masa sulit ini. Kalau begitu aku doakan semuanya berjalan lancar. Hari ini kita bisa dibilang sudah kenal. Aku Huarong dari modal Baihua. Sangat terhormat bisa berkenalan dengan Anda. Jika kamu berubah pikiran bisa hubungi aku. Kalau begitu aku minum untuk Anda. Ayo. Sehari aku tidak datang ke kantor, kamu tidak tanya aku pergi kemana. Siapa yang tahu kamu pergi kemana? Kenapa tidak senang? Tidak senang sibuk. Benarkah kalau begitu sebagai bos? Malahan aku tidak tahu karyawan sibuk apa. Sebagai karyawan aku juga tidak berani tanya bos pergi kemana. Kamu akan segera tahu. Jadi kamu datang untuk menjemputku. Ya iyalah, naik mobil aku bawa kamu ke suatu tempat. Tempat ini kamu pesan dari dulu. Iya. Untukku. Khusus dibuatkan untukmu. Kenapa tiba-tiba kasih aku ini? Waktu itu aku lihat Louis pakai ini cantik sekali. Lalu aku minta kontak desainernya. Louis. Jadi waktu itu kamu tertarik padanya karena ini ya? Kalau tidak kenapa? Cemburu. Sekarang sudah tidak. Ayo. Cantik tidak? Aku akan memberitahu semua orang. Kamu adalah pacarku.
Kamu benar-benar meremehkanku. Di dunia ini, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Aku Qin Yanchu. Berhenti. Mereka benar-benar bersama kamu tidak marah? Aku kira His Hishu benar-benar akan mengecewakan Tang Tang. Kamu masih ada urusan apa? Kamu benar-benar tidak ingin melakukan sesuatu lagi? Aku rasa kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menyiapkan angpau. Kamu pengecut, kamu akan menyesal. Nona Qin. Tang-tang, kamu pantas? Lihat kondisinya hari ini. Aku merasa akan ada masalah besar. Soal porsi kita bisa bicara lagi. Sekretaris kecil berubah menjadi direktur Tang. Kamu datang lagi untuk apa? Tentu saja aku datang untuk memberikan ucapan selamat. Lihat saja kalau grup Hi bangkrut, apakah kalian berdua masih akan mesra seperti ini? Apa maksudmu? Hari ini aku datang untuk memberitahumu secara resmi. Dari sekarang, grup Hi jangan harap bisa mendapatkan uang sepeser pun dari grup Qin. Investasi masa lalu akan aku tarik semua. Kamu tunggu saja dan menangis. Qin Yanchu. Investor grup Hi tidak mungkin hanya grup Qin. His Hishu, kamu percaya tidak? Ayahku hanya perlu menelepon, tidak ada yang berani investasi ke kamu lagi. Siapa bilang? Kak Hua. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan datang. Aku juga tidak menyangka kamu benar-benar akan menghubungiku. Kamu adalah putri Qin Yude. Ternyata mirip sekali dengan ayahmu. Kamu siapa sebenarnya? Kedepannya modal Baihua akan bekerja sama resmi dengan grup Hi. Aku akan menjadi investor baru grup Hi. Hi investasi itu investasi pada orangnya. Kamu beruntung memiliki orang seperti Tang Tang di sampingmu. Terima kasih Hua. Kalian siapkan kontraknya, aku tunggu kabar kalian. Baik. Jangan kira kalian sudah menang dengan cara ini. Kami tidak pernah membicarakan menang atau kalah. Kamu sendiri yang selalu berlawanan dengan dirimu sendiri. Kami, apa hakmu bicara tentang kami? Kamu ini siapa sih? Tang Tang gak perlu ngomong sama dia. Lin Zong itu urusan kamu yang atur ya. Zhang Zheng itu juga kamu yang sebarkan rumor ya. Sama artikel itu juga kamu yang suruh orang postingnya. Iya, terus kenapa? Apakah kamu pernah mikir siapa yang akhirnya jadi korban dari semua ini? Kamu ngerti apa? Aku melakukan semua ini karena aku cinta His Hishu. Kamu salah, cinta itu memberi, bukan minta, apalagi nyakitin. Kamu nggak ngerti cinta. Pergi aja, jangan ketemu lagi. His Hishu. Aku nggak bisa dapetin kamu. Nggak bisa jatuhin kamu juga. Tapi semua yang aku lakukan ini karena aku beneran suka sama kamu. Tapi kamu nggak pernah nganggap aku. Kamu pasti bakal nyesel. Terima kasih. Kedepannya aku bakal selalu ada buat kamu. Aku juga bakal selalu ada buat kamu. Ayo. Gak ada kopi ya? Susu juga enak kok. Kamu beneran anggap ini rumah sendiri ya? Iya, di mana ada kamu di situ rumah. Aku cuma pengen sama kamu aja. Sudah, hari ini masih ada urusan penting. Sore ini masih ada kontrak sama Huazong. Tenang aja, aku udah siapin semuanya. Papaku sore ini juga bakal datang. Baguslah. Om Hi. Nian Chu.
Jawab telepon dulu. Halo, Apakah Anda bersama Pak Hi? nggak kenapa. Aku cuma mau konfirmasi waktu kedatangan Pak Hi. Tapi Pak Hi nggak angkat telepon, bisa tolong hubungi. Oke, aku coba hubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Jangan-jangan ada apa-apa ya? Nggak bisa hubungi papaku. Mungkin aja nggak dengar. Papaku nggak pernah absen dari rapat apapun. Dia pasti tahu hari ini penting. Sebenarnya aku terus mikirin kejadian kemarin. Meskipun Hua sudah setuju untuk membantu kita, Qin juga sudah memutuskan kontrak dengan kita. Tapi pemutusan kontrak pasti bukan tujuan Qin. Berdasarkan pemahamanku tentang Qin Yanchu, dia tidak akan berhenti begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku akan pulang sebentar. Aku akan menemanimu. Tidak perlu, perusahaan juga perlu diawasi. Kamu tunggu saja kabar dariku. Baik, aku akan mengantarmu sampai pintu. Pelan-pelan. Maaf ya Paman Hi. Sebelumnya aku tidak mengerti, tidak memahami kesulitanmu, tidak menghargai keinginan His Hishu. Sekarang aku sudah mengerti. Aku ingin mengatakan padamu. Maaf, Nian Chu. Baguslah kalau kamu sudah sadar. Tapi layanan ini tidak perlu. Pelan-pelan. Aku pergi dulu. Baik. Ayo lepaskan. Tolong. Ayo cepat pergi. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu kembali lagi? Baru saja pergi aku merasa tidak tenang, jadi aku kembali untuk membawamu pergi. Sudah tidak apa-apa. Aku sangat ketakutan. Ayo. halo, Non Qin Tangtang dibawa pergi oleh His Hishu. apa? Kalian berdua jaga dia baik-baik. Ya. His Hishu tantang kalian memaksaku. Aku tidak akan membiarkan kalian bersama. Kalian pasti akan menyesal. Kenapa orang jahat ini lagi? Kalian pasti akan menyesal, matilah bersama. Hati-hati. Zishu. Zishu bangun. Zishu. Tangtang. Zishu, aku di sini, kamu sudah bangun. Presentasi ini jelek banget. Fontnya nggak seragam, kenapa nggak rata tengah? Sekilas aja udah tahu pasti kamu yang bikin. Udah kayak gini masih aja ngatain aku di mimpi. Kamu udah tidur 3 hari. Ini di mana sih? Kamu sudah bangun. Tangtang. Barusan aku ketemu kamu di mimpi. Iya, kamu masih ngatain aku di mimpi. Itu aja kamu tahu. Tentu saja. Kayaknya nanti kalau nikah, kita harus tidur di kamar terpisah. Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku mau minum. Pelan-pelan. Nanti kalau aku ngomong sama kamu nggak perlu buka mulut ya. Kalau gitu aku jahit aja mulut kamu. Aku mau kasih tahu rahasia. Rahasia apa? Dekat sini baru aku kasih tahu. Apa? Dekat lagi. Apa?
Udah kayak gini masih mikirin itu. Sakit. Bohong tadi sekarang beneran sakit. Siapa suruh kamu Jail coba masih sakit nggak? Kamu tadi ngatain aku apa aja. Kamu bilang presentasi aku jelek. Terus apalagi aku puji kamu. Aku nggak dengar kamu puji aku apa. Bilang dong. Gak dengar ya udah. Bilang dong. Kamu langsung aja nggak peduli. Ngebut gitu bahaya tau. Untung nggak kenapa-kenapa. Mending aku yang kena. Semua ini gara-gara aku. Kalau sampai kenapa-kenapa sama kamu, aku mungkin bakal nyesel seumur hidup. Untung Pak Hi nggak kenapa-kenapa. Tapi Qin Yanchu, walaupun dia lapor diri, tetap aja terbukti bersalah karena sengaja melukai orang. Seharusnya dia dapat hukuman yang setimpal. Yang penting dia udah sadar. Semua ini harusnya udah selesai. Tenang saja, kita pasti akan semakin baik. Saat aku sudah tua nanti, apakah kamu akan mendorongku seperti ini juga? Tentu saja. Tapi saat aku sudah tua nanti, mungkin aku sudah tidak kuat mendorongmu. Saat kita sudah tua dan tidak bisa berjalan lagi, aku akan perlahan-lahan mendorongmu seperti ini. Kalau begitu kita berdua jadi seperti kura-kura tua ya. Kura-kura itu bagus bisa hidup sampai 100 tahun. Kalau bisa hidup sampai 100 tahun, kita bisa bersama selama 100 tahun. Kenapa belum bangun juga? Tang-Tang, kamu sudah bangun? Sakit ya? Bukan. Aku sudah sakit seperti ini. Kok kamu bisa tenang sekali? Apa sih, aku sudah panik setengah mati. Masih sakit. Loh, kenapa aku tidak bisa dengar apa-apa? Jangan-jangan aku sudah tidak bisa baca pikiran lagi. Tunggu dulu, aku akan memikirkan sesuatu dalam hati. Coba kamu dengarkan, bisa dengar tidak? Bisa. Dekat lagi pelan-pelan. Dengar tidak? Ayo jangan banyak gerak berbaring yang manis. Kak Suster umur berapa? Apa katamu? Jangan jawab dulu, pikirkan dalam hati, biar aku tebak. Aku sudah memikirkannya, coba tebak. 30. Ayo tangan. Pelan-pelan ya. Apa 30, aku baru 20. Maaf Kak Suster, maksudku adik Suster. Tidak bisa dengar juga bagus. Kalau begitu nanti tidak perlu tidur terpisah. Kamu buru-buru memanggilku untuk apa? Coba lihat. Apa ini? Lihat. Kita berhasil. Ia berkat bantuan Kak Hua. Ki Group bisa melewati masa sulit ini. Tang-Tang, terima kasih. Beruntung ada kamu. Ini hasil kerja sama kita semua, jangan bilang begitu. Kamu ini. Jangan terlalu merendah. Untuk menghargai kontribusimu kepada keluarga Hi, hari ini aku akan menjadi sekretarismu seharian. Benarkah ada hal sebaik ini? Kalau begitu ayo. Ayo Pak Tang. Apa yang bisa saya lakukan? Pergi ambilkan saya secangkir kopi dulu. Baik. Kopi Anda Pak Tang tanpa gula dan tanpa susu. Coba cicipi. Bagaimana? Terlalu panas. Saya mau yang suhunya 56 derajat. Baik. Pak Tang. Saya ingin bertanya. Biasanya Anda bagaimana mengontrol suhu air 56 derajat? Ini mudah. Ayo saya ajari. Seperti ini. Anda biasanya begini mengontrol suhu air. Iya.
Air liur ada di dalamnya. Lalu bagaimana? Seharusnya dari dulu saya pecat Anda. Kok Anda percaya semua? Saya hanya bercanda. Ketel air di kantor bisa diatur suhunya. Bodoh sekali. Ayo. Anda lebih baik tetap jadi Pak Hi saja. Kalau Anda maukah jadi istri Pak Hi? Nyaman sekali. Anda bawa saya ke sini cuma untuk melihat laut. Dan juga mendengar angin laut. Apa istimewanya angin laut? Saya ceritakan sebuah kisah. Dulu ada seorang wanita dan seorang pelaut yang saling mencintai. Tapi pelaut itu sering berlayar di laut. Mereka jarang bertemu. Jadi ketika mereka merindukan satu sama lain, mereka akan mengatakan apa yang ingin mereka sampaikan kepada laut. Bagi mereka, angin laut adalah surat cinta. Romantis sekali. Tang Tang, ingatkah kita terakhir kali berbincang di pantai? Sejak saat itu, aku sudah diam-diam mengungkapkan perasaanku padamu ke laut. Kali ini aku ingin mengatakannya langsung padamu. Tang Tang, aku mencintaimu. Kamu tidak perlu lagi memiliki kemampuan membaca pikiran, karena aku akan memberikan seluruh hatiku padamu. Tang Tang, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Aku dengar orang bilang, kamu sudah lama menyukaiku, benarkah? Ya, Jangan kira karena aku tidak bisa membaca pikiran kamu bisa berbohong. aku tidak membohongimu sungguh. Jadi sebenarnya sejak kapan? Itu dimulai sejak pertama kali kita bertemu. Ada yang tertabrak. Ayo lihat, ada yang tertabrak. Ada yang tertabrak kakiku. Tidak bisa bergerak. Aku tidak menabrakmu, bro. Cepat pergi, aku sedang buru-buru. Jangan kira punya uang bisa senaknya. Kamu menabrakku hari ini, kamu tidak bisa pergi. Aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak pergi, aku benar-benar akan menabrakmu. Cepat bangun. Kamu mau membunuh, ayo, dengar pendapat kalian. Dia menabrakku sampai kakiku patah dan mau pergi. Aku punya keluarga tua dan muda, sekarang aku jadi orang cacat. Kok kamu lagi? Semuanya ini cuma penipu profesional. Aku sudah bertemu dia 3 kali dalam seminggu. Mereka berdua satu tim. Bagaimana mungkin? Aku bilang kamu punya tangan dan kaki, kenapa tidak melakukan sesuatu yang baik? Harusnya tidak perlu menipu di sini. Aku bilang cepat pergi, kalau tidak aku akan telepon polisi. Mereka berdua menabrakku dan masih mau ngeles. Ayo dengar pendapatmu. Sialan aku. Minggir, minggir, minggir. Terima kasih, Nona. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Selesai. Maaf tadi di jalan ada sedikit masalah. Bisakah Anda memberikan kesempatan wawancara sekali lagi? Bos kami sangat menghargai ketepatan waktu. Jadi benar-benar tidak ada cara. Tolong lihat sekali lagi. Maaf, silakan kembali. Tapi, Hizong, Tang Tang, kamu diterima mulai besok.
Kamu jadi sekretaris saya. Hizong. Tapi Anda tidak bilang mau merekrut sekretaris. Dia adalah bos kalian. Ternyata kamu sudah merencanakan ini. Lalu kenapa kamu selalu memerah saya? Dulu saya tidak mengerti diri sendiri. Juga tidak mengerti apa itu cinta. Apalagi cara mencintai seseorang. Sekarang saya mengerti. Tang. Ketulusanmu yang tak kenal takut dan menggemaskan. Mendorong saya. Membuat saya bisa menjadi diri sendiri dengan bebas. Sekarang, biarkan saya menjagamu. Mengapa mengeluh? Bukankah kamu sendiri yang menandatangani kontrak itu dulu? Tidak puas. Pasal kelima. Karena posisi ini memiliki sifat yang sulit digantikan, maka pihak kedua harus mengajukan pengunduran diri 3 bulan sebelumnya. Jika pihak kedua melanggar, maka harus membayar denda kepada pihak pertama 3 juta. Jika ada lembur dalam situasi non-darurat dan pihak pertama memiliki pekerjaan yang sibuk, pihak pertama berhak meminta pihak kedua membantu menyelesaikan pekerjaan. Lihat sendiri. Tampaknya semua yang saya ajarkan padamu selama ini digunakan pada saya ya. Hizong, sekarang kamu tahu betapa sulitnya menjadi sekretaris. Saya tahu Tang Zong.